Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala fi ayatin ukhra fi suratin ukhra, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr al-ayah. Wa qala fi suratin ukhra, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para kaum muslimin, para pemirsa podcast Mansatu Banyuwangi dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di lebih dari pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan juga ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya beliau, amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini akan kita bahas tentang sesuatu yang sangat mulia yang berhubungan erat dengan daripada bulan suci Ramadan, yaitu nuzulul Al-Quran. Ketika kita membahas tentang nuzul Quran, di dalam nuzul Quran merupakan kalimat atau kata, susunan kata berbahasa Arab terdiri dari nuzul dan juga Al-Quran. Nuzulun adalah masdar dari kata nazala, yang zilu nuzulan, yang di sini bermakna berpindahnya sesuatu kepada tempat yang lain, dari atas ke bawah. Itu makna hakiki daripada nuzul. Kemudian Al-Quran, dan juga ada makna majazi daripada nuzul yang nanti akan digunakan untuk memaknakan Al-Quran, yaitu bermakna al-i'lam ataupun pemberitahuan. Kemudian Al-Quran menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan Al-Quran juga merupakan masdar, yaitu memiliki makna hakikat. Hakikat yaitu berupa lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada kalamullah atau firman Allah Ta'ala yang merupakan sifat Allah yang qadim. Kemudian memiliki makna majaz, yaitu bermakna kalamullah. Jadi ketika dimutlakkan digunakan untuk pemaknaan kalamullah, maka Quran adalah bermakna majazi. Sebaliknya kalamullah itu hakikatnya adalah sifat Allah yang qadim. Kemudian makna majazinya adalah ketika dinamakan sebagai Al-Quran. Para pemirsa podcast Mansatu Banyuwangi dimanapun Anda berada, berkaitan dengan nuzulul Quran, maka setelah kita tahu bahwasanya Al-Quran bisa dimaknakan dengan sifat Allah yang qadim, bisa juga dimaknakan kepada lafaz-lafaz yang kita baca khususnya di bulan suci Ramadan ini, maka pemaknaan nuzul Quran itu memiliki 3 fase atau bisa dikatakan 4 fase digabungkan dengan ulama-ulama sufi. Di dalam satu kitab karya daripada Syekh Abdul Qadir Azim Az-Zurqani yang berjudul Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, beliau menyebutkan bahwasanya turunnya Al-Quran ini ada 3 fase. Namun sebelumnya perlu kita catat terlebih dahulu, karena di dalam kitab Faham Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala punya sifat namanya mutakalliman ataupun kalam. Dari situ maka di dalam penafsiran salah seorang sufi ataupun beberapa ulama sufi menafsirkan bahwasanya yang pertama diciptakan adalah
nur Nabi Muhammad SAW di dalam alam al-arwah, di dalam alam arwah. Dalam situ disebutkan dalam Al-Quran, sebagian dari ulama sufi menafsirkan ayat wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Engkau Nabi Muhammad diberikan langsung Al-Quran, latulaqal Qur'an min ladun hakimin alim. Itu dari zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana, tanpa perantara siapapun. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan makhluk yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman lain mengatakan wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idznihi ma yasha. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam wujud basyariah beliau, dalam wujud manusia beliau, maka Nabi Muhammad SAW itu bersifat sebagaimana manusia yang lain, memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Di antaranya sifat kemanusiaan itu adalah lupa. Dari situ makanya penamaan Nas. Nas itu adalah bahasa Arab, artinya nasin, yaitu orang yang lupa. Dan itu bisa kita lihat dari sejarah Nabi Adam alaihissalam. Itu beliau kenapa sampai memakan buah di surga yang buah itu dilarang oleh Allah SWT setelah digoda oleh iblis, karena tidak lain karena lupa, sehingga tidak ada dosa bagi Nabi Allah Adam. Dari situ Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, ya, jadi maknanya inzal ataupun memberi nuzul tadi kepada ruhani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bermakna diberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ruhani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis dengan tinta-tinta rohani, yaitu berada di Lauhul Mahfuz. Yang itu bisa kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah surat Al-Buruj di akhir-akhir, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Bahkan sesuatu yang didustakan, Quran yang didustakan oleh orang-orang kafir itu, yang mulia itu adalah fi Lauhil Mahfuz. Yang didustakan oleh orang kafir itu Quran yang mulia yang berada di Lauhil Mahfuz, di tempat yang dijaga oleh berbagai macam malaikat. Di situ itu merupakan turunnya Al-Quran yang pertama dari rohaniah Nabi Muhammad SAW kepada Lauhul Mahfuz. Di sini sudah menjadi makhluk, karena Lauhul Mahfuz merupakan makhluk, bukan lagi merupakan sifat qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Lauhul Mahfuz fase berikutnya diturunkan kepada Baitul Izzah ataupun kepada langit dunia. Langit dunia, langit pertama. Kalau Lauhul Mahfuz itu berada di langit ke-7, dari situ diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu, ya ini kejadiannya kapan? Itu diliput di dalam Al-Quran di surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran itu di satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan di situ juga malam Lailatul Qadar ini adalah bulan Ramadan, karena di dalam ayat lain Allah SWT menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya, diturunkannya di bulan Ramadan. Dan memang begitulah, Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Karena suhuf Ibrahim diturunkan di awal malam pertama daripada bulan Ramadan, kemudian kitab Taurat di malam ke-7, kemudian atau setelah hari ke-6, kemudian kitab Injil itu di sekitar 13 berlalu dari bulan Ramadan, kemudian kitab suci Al-Quran diturunkan secara langsung adalah setelah berlalu 24 hari dari bulan suci Ramadan. Hadirin para pemirsa podcast Mansatu Banyuwangi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah turunnya Al-Qur'an yang disampaikan, diwahyukan oleh Nabiullah Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain, di dalam surat lain disebutkan nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh
Ar-Ruhul Amin, karena malaikat adalah rohani. Roh yang dipercaya yaitu malaikat Jibril dibawa kepada siapa? Kepada hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti umumnya manusia, Pak. Kalau kita menghafal Quran kan dari mushaf kita baca dihafal, enggak, Nabi langsung dari diwahyukan kepada hati beliau. Ya, sehingga dalam peristiwa Isra turunnya ayat pertama itu Iqra, itu malaikat Jibril dalam cerita dalam hadisnya itu memeluk Nabi Muhammad SAW, dipeluk, Iqra, baca. Akhirnya ma'ana biqari, kata Nabi Muhammad, saya bukan orang yang biasa baca. Kemudian dipeluk lagi oleh malaikat Jibril, terus Iqra, diperintah lagi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dalam riwayat lain, ini yang tidak masuk, kalau yang masuk dari riwayat Sahih Bukhari, ini dalam riwayat Ibnu Abdul Bar itu dikatakan ma'akra, saya baca gitu. Kemudian ketiga dalam riwayat tersebut dikatakan madza akra, apa yang harus saya baca. Ini menunjukkan bahwasanya ketika dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam, di situ jasad beliau sudah terbelenggu, akhirnya yang muncul rohani Nabi Muhammad SAW yang sempurna, sehingga dia ingat semua yang ada dalam Al-Quran itu. Kemudian beliau langsung mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana, dan seterusnya. Para hadirin hadirat pemirsa podcast Mansatu Banyuwangi dimanapun Anda berada, di sini akan saya simpulkan hikmah daripada diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, hikmah menunjukkan kenapa kok diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu sesuatu yang sudah di situ ditetapkan, ya, menunjukkan kemuliaan Lauhul Mahfuz sendiri itu sudah mulia karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sehingga dari keimanan tersebut orang mukmin akhirnya semangat di dalam beribadah kepada Allah karena semuanya sudah ditentukan, tidak akan sedih dan seterusnya. Ini menambah keimanan. Kemudian ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit dunia, itu menunjukkan bahwa ternyata ini kok berulang-ulang diturunkan dari pertama ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah diturunkan. Kenapa kok seperti itu? Menunjukkan kalau semua di tempat-tempat lain itu banyak, berarti ini kebenaran, sesuatu buah yang benar. Kemudian juga menunjukkan ini adalah perkara yang sangat agung, karena diturunkan di beberapa tempat. Kemudian di dalam hikmah diturunkannya Al-Quran sesuai dengan ahdas, ya, dalam ulama usul fikih disebutkan asbabun nuzul gitu ya. Dan sebenarnya itu bisa kita katakan juga ahdas nuzul, jadi kejadian-kejadian. Di situ hikmahnya diantaranya pertama agar mudah dihafal Al-Quran itu. Seandainya Al-Quran itu turun sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, langsung blek mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas, atau pokoknya semuanya itu langsung, maka akan sulit dihafal. Sehingga diriwayatkan dari beberapa sahabat menghafalkan 5 ayat gitu. Dia pahami, diamalkan, dihafalkan, dan seterusnya. Kemudian juga untuk diamalkan, ya, yang terakhir sudah, ini sebenarnya masih panjang. Yang terakhir, Al-Quran ini bukan sebuah referensi. Kalau kita katakan zaman sekarang ini zaman ilmiah, itu referensi. Seperti kamus bukan, yang kita butuhkan kita taruh, kalau kita taruh tidak. Al-Quran itu adalah barnamij amali, adalah sebuah metode pedoman hidup yang kita harus pakai setiap hari. Sehingga dan itu diwujudkan oleh Rasulullah SAW. Jadi salah ketika orang saya sekarang nggak butuh Al-Quran, salah. Al-Quran itu sebenarnya karena dia petunjuk hidup, hudan itu petunjuk, bukan hanya sekedar marojik referensi yang kita butuh kita ambil, kita taruh, tidak. Dia akan terus karena dialah pembimbing umat manusia menuju kebenaran. Baiklah para hadirin hadirat, pemirsa podcast Mansatu Banyuwangi di mana berada, mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon sebesar-besarnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan juga bulan Ramadan yang akan ke depan ini, sisa dari hari-hari berikutnya, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari keharaman, diberikan taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemenang juara, mendapatkan aidqun minan nar, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Hadza minni wa minkum, subhanakallahumma bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ila liqa'in akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.